Pak Indra, masih di sekolah nggak? Oh iya Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ditinggal tidur ya. Terima kasih teman-teman sekalian, terutama dari SMA 1 Sukadana yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan waktu tambahan untuk kegiatan ini. Ini sebenarnya kegiatan seperti pada kalau di sekolah itu sebelumnya kita pernah ada kelompok pengembang kurikulum gitu ya. Jadi ya mungkin di tim-tim kurikulum, terima kasih Bu Nurlela, ini tidak tahu udah bergabung atau belum, telah membagi tim ini dibagi ke dalam tim saya. Sebelumnya mungkin saya juga meminta itu timnya pada saat itu tim-tim kita kemarin gitu ya. Itu ada Pak Komang, Pak Romi, Bu Hamisah, Bu Tita kalau nggak salah, Hai Peti sama Peti. Terima kasih udah bergabung. Pada kesempatan ini sebenarnya saya hanya membicarakan sedikit terkait dengan bagaimana disiplin positif di sekolah yang harus kita kembangkan. Yang pada dasarnya kegiatan ini sebenarnya udah sebentar. Sebenarnya kegiatan ini udah kita laksanakan gitu ya, dan udah rutin, bahkan mungkin bisa lebih baik dari ini. Tapi di sini saya akan sedikit berbagi, dan nanti kita akan sedikit berdiskusi. Mungkin di sini ada dari beberapa teman dari sekolah lain dan dari daerah lain juga ini. Jadi Pak Indra nanti berharap nanti mungkin ada hal-hal yang bisa dibagikan kepada kami di sini. Nanti Pak Ari kalau nggak salah dari SMP, ini mohon berbagi kalau memang ada hal-hal yang bisa didiskusikan gitu ya. Jadi untuk kesempatan ini izinkan saya untuk berpresentasi sedikit. Nanti setelah itu kita mungkin akan banyak berdiskusi karena memang ini fokusnya di SMA Negeri 1 Sukadana ya. Jadi saya juga sudah mendapatkan satu topik permasalahan yang kemarin sedang hangat. Nanti berharap nanti teman-teman SMA 1 Sukadana kita sama-sama memecahkan masalah itu, kira-kira penanganannya seperti apa gitu untuk anak zaman milenial saat ini. Baik, terima kasih. Saya mulai presentasi. Suara saya terdengar jelas ya? Cek, halo. Pak Indra, jelas. Baik. Disiplin positif ya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana disiplin positif tanpa kekerasan. Ya. Tanpa kekerasan di sini kita sudah menyadari bahwa ada konsep yang terbaru dalam konsep kurikulum itu kurikulum merdeka. Ya.
Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita
Siap. Bagaimana kira-kira tindakan kita kalau murid kita ada di seperti itu gitu? Artinya kalau barang tersebut itu ada di jemuran itu biasa gitu ya. Bukan hal yang aneh, itu biasa saja untuk kita orang dewasa, itu biasa, tidak ada masalah. Namun saat itu berada di satu kelas tertentu, di sekolah tertentu, itu pasti akan mengundang apa ya? Sedikit gelak atau sedikit emosional guru-guru gitulah ya. Jadi kalau kita di posisi itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman yang lain, Pak Indra mungkin, Pak Indra, Pak Indra, gimana Pak Indra? Ya, gimana? Oh iya, ini ada alat pakaian dalam, Pak Indra, ada di depan kelas. Kacamata, Pak Indra. Kira-kira kalau ada di kelas Pak Indra, bagaimana cara menanganannya Pak Indra? Mohon maaf. Iya, sebenarnya biasa saja itu Pak ya. Iya, penghukum.
Siap-siap. Terima kasih. Yang lain ada? Oke, terima kasih. Nggak banyak kok Pak, cuman ada 4 sekolah aja nih. Baik, terima kasih. Itu satu kasus sederhana ya, satu kasus sederhana yang kelihatannya sebenarnya itu sederhana juga. Artinya cuman ya pakaian disimpan di satu tempat. Mungkin hanya karena tempatnya yang tidak tepat gitu ya. Jadi saya yakin semua kita mempunyai cara atau solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Yang menjadi sebuah catatan bahwa satu permasalahan itu harus ditanggulangi dan tidak bisa dibiarkan saja. Dan penanganan juga seperti pada posisi kontrol yang telah kita lihat tadi, artinya kita juga harus memberikan sanksi yang sesuai gitu ya. Cuman bentuk sanksinya di sini kan konsep merdeka itu tuh menghindari menghukum gitu ya. Merdeka menghindari, bukan tidak boleh menghukum, menghindari. Artinya kenapa? Karena memang hukuman itu berbentuk mereka eksternal, artinya dari orang lain. Tapi konsep posisi kontrol itu kan diposisikan pada posisi mereka menyadari. Itu yang memang sulit bagi kita ya. Jadi kita sebagai guru artinya untuk mencapai posisi manajer itu posisi sempurna itu bukan hal yang sederhana. Kita sama-sama pasti belajar di posisi itu. Dan kita semua juga mungkin kalau saya pengalaman gitu ya, ada di semua posisi itu, apakah dari penghukum gitu ya, pernah menghukum siswa, apakah posisi sebagai teman atau posisi-posisi lainnya. Artinya memang kita pernah ada di posisi itu gitu, atau mungkin kita bahkan larut dan lama di satu posisi penghukum, mungkin kita terus-terusan memberikan hukuman. Cuman konteks merdeka saat ini kita memahami bahwa konteks kurikulum saat ini sudah terbuka. Artinya merdeka menghukum itu tidak artinya harus berhati-hati juga dengan bentuk hukuman, karena hukuman sebagaimana kita
hindari. Terus untuk menjadikan mereka ingin yang mereka inginkan, maaf, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Ini yang memang harus kita gali bersama, harus kita pelajari bersama, dan sekali lagi ini tidak sederhana. Memang tantangan luar biasa bagi kita guru era saat ini. Eh, Terakhir, teman-teman sekalian, ini terkait dengan pola tadi ya, bagaimana dengan posisi kontrol itu yang memang posisi terbaik saat ini itu di bagian posisi manajer gitu, kontrol. Karena di posisi manajer itu secara teori ya, secara teori, tapi belum tentu juga posisi manajer cocok untuk semua anak. Itu belum tentu untuk semua murid. Jadi memang kita yang bisa melihatnya dengan segitiga restitusi itu, cocoknya seperti apa sih anak setelah kita validasi, setelah kita ketahui. Jadi memang kalau memang harus dengan cukup dengan dipantau atau apa saja, ya itu mungkin hal yang perlu kita ketahui dan kita lihat secara langsung di lapangan. Kenapa penghukum itu penghukum ya itu seolah-olah untuk saat ini menghindari gitu, dihindari menghukum, karena memang hasilnya itu anak itu memberontak. Bagaimana seandainya kita langsung plek menghukum anak itu, seolah memberontak, apalagi anak-anak tingkat SMA gitu ya. Kalau SD mungkin tidak, ikut-ikut saja gitu apa yang disampaikan gurunya, tapi untuk anak-anak tingkat SMA itu akan mereka akan berontak, dan selanjutnya mereka merasa tidak peduli gitu ya. Itu yang menghukum. Sekali lagi, bukan berarti bentuk ini salah ya. eh untuk ya, untuk sebentar ya, terima kasih teman-teman sekalian telah memperhatikan sedikit presentasi dari saya. Teman-teman di Zoom juga terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya dalam waktu yang singkat ini. Jika ada yang ingin bukan ditanyakan ya, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ingin dipecahkan, saya membuka sesi diskusi ini, dipersilakan.
bukan berarti jawabannya saya adalah jawaban yang paling benar, tidak. Jadi kita diskusikan. Kalau pandangan saya artinya bagaimana untuk siswa itu lebih baik. Nah, kita melihat secara teoritis ya, secara teoritis artinya bukan secara praktis di lapangan saja. Secara teoritis memang itu posisi penghukum yang memang yang saat ini memang kita seolah-olah menjadi hal yang dominan gitu ya, posisi penghukum, karena memang saat ini kita, tapi bukan berarti posisi penghukum tidak boleh gitu ya. Posisi penghukum itu dihindari untuk saat ini karena memang kita ketahui bersama bahwa eh, untuk membuat mereka bentuk posisi kontrol kita yang kita lihat dari awal, dia dari 1 sampai 5 tadi itu yang terbaik itu posisi 5. Kenapa di posisi 5? Karena seolah-olah murid itu menyadari bahwa apa kesalahan mereka dan mereka mengetahui kesalahannya sendiri. Mereka tahu, oh ini ternyata salah loh. Oh ternyata menggantung ini itu bukan hal-hal yang bagus, bukan di sini tempatnya. Biarkan mereka mengetahui dulu apa kesalahan mereka. Setelah itu baru bersama-sama kita bersama mereka juga kita merubah itu gitu ya. Kita membuat sebuah kita melihat bersama mereka kesalahan mereka itu yang bertentangan dengan perilaku yang umum itu apa? Apakah dengan di sekolah, peraturan sekolah yang mereka langgar, atau peraturan kelas yang pernah disepakati di kelas-kelas tertentu, ya itu harus kita sepakati bersama. Karena memang yakin bahwa keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu di awal kan yakin kita di sekolah sudah menyampaikan kepada orang tua, kepada murid bahwa peraturan sekolah seperti itu. Itu namanya keyakinan sekolah. Peraturan kelas seperti itu. Itu keyakinan kelas. Artinya saat itu dilanggar, ya itu harus kita memberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, namun menghindari dalam bentuk hukuman secara maksudnya dalam bentuk hukuman itu biar mereka menghukum diri mereka sendiri. Itu yang memang diharapkan, seperti itu yang akan kita lakukan gitu. Secara teoritisnya seperti itu ya. Jadi kalaupun seandainya teman-teman yang lain punya cara yang lebih praktis ya silakan. Artinya kita punya tolak dasar atau tolak ukur kita adalah keberhasilan dalam mendidik atau memunculkan karakter yang baik pada mereka. Ini teoritis, artinya teoritis punya 5 posisi kontrol, tapi biasanya secara teoritis itu udah berkembang dan sudah banyak dilakukan, dan itu juga kalaupun kita lakukan ya saya rasa mungkin itu tidak ada salahnya. Kita coba bentuk pola-pola seperti itu. Dengan membuat mereka sadar bahwa itu kesalahan mereka, ya itu akan membuat mereka juga itu mengubah dirinya. Bukan karena kita hukum, saat kita tidak menghukum, mereka akan melakukan lagi. Karena kita melihat proses pendidikan kita kan jangka panjang. Artinya bukan hanya saat ini kita mendidik mereka. Proses pendidikan mereka ada di tahapan berikutnya. Bagaimana mereka bermasyarakat nanti yang harus kita pikirkan. Jangka panjang itu yang harus kita lihat. Artinya saat mereka tanpa kita bagaimana gitu kan. Jangan mereka bergantung kepada kita sebagai guru. Saat ada kita mereka berperilaku baik. Di luar itu justru sebaliknya gitu ya. Jadi bersama-sama kita membuat mereka itu mengetahui kesalahannya dengan validitas. Setelah kita tenangkan apa bentuk posisi restitusi itu, nah kita berikutnya kita berikan kita bersama-sama melihat apa kesalahannya, tentunya dengan bimbingan kita, baru kita berikan dalam bentuk validasi tadi ya. Bagaimana kita stabilkan, validasi, dan berikan keyakinan. Kira-kira hukuman yang mereka inginkan bentuknya seperti apa, atau sanksi yang mereka inginkan bentuknya seperti apa, pola merdekanya seperti itu. Tentunya juga kita tidak ingin ikut mereka maunya sederhana ya, tidak seperti itu juga. Kita tetap harus melihat kira-kira sesuai tidak, benar tidak saatnya dia meminta bentuk hukuman seperti itu, sepadan tidak dengan apa yang telah dia lakukan gitu. Mungkin seperti itu Pak Komang. Mungkin teman-teman yang lain punya pandangan. Saya rasa yakin teman-teman punya pandangan. Pak Ari mungkin dari SMP 4, Pak Ari. Pak Komang, ada pandangan lain mungkin, dipersilakan Pak. Betul betul. Ketika ada yang melihat, ada mereka menyadari sepertinya lama, ada tak caranya
siap, 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 siap. Ya. Artinya memang, iya, 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 siap. Tadi makanya kita di 5 saja, saya yakin itu tidak akan kita lakukan. Artinya setelah kita stabilkan, kita validasi, baru kita bersama-sama mereka juga, bersama-sama mereka untuk menggali kira-kira kesalahan mereka apa, terus mereka maunya seperti apa. Artinya setelah kita tahu dengan berbagai informasi-informasi itu katanya, walaupun mungkin untuk mencari ini susah, susah juga ya di satu sekolah dengan jumlah yang banyak untuk melihat, oh ini kesalahan siapa. Ini syukur-syukur bentuk kesalahannya hanya seperti itu. Belum lagi kalau kesalahannya mencuri dan lain-lain gitu ya, mungkin alat sekolah yang hilang gitu, itu justru lebih susah lagi mencari bagaimana menemukannya gitu ya. Artinya memang bentuknya validasi itu Pak Komang, dengan bentuk segitiga restitusi itu, pola itu kita coba lakukan dengan itu, dan tindakan kita itu memang harus berdasarkan insting kita saat itu sebagai guru. Artinya dengan pola keyakinan bahwa kita mendidik, bukan hanya memberikan hukuman dan ancaman. Artinya namun bentuk ancaman juga itu juga harus kita perhatikan, apalagi saat ini jangan sampai mereka terancam, itu justru berbahaya juga bagi kita gitu ya. Artinya konsep merdeka itu kan ada konsep yang kadang berbahaya bagi orang tua, maaf, berbahaya, informasi merdeka itu kan berbahaya juga di luaran sana. Mereka merdeka belajar, gurunya yang kadang-kadang nggak merdeka. Ada konsep seperti itu. Itu juga harus kita luruskan gitu ya. Jangan sampai mereka melihat merdeka itu merdeka pola mereka dan merdeka pola orang tua juga. Artinya merdeka ini memang harus kita luruskan bersama gitu ya. Jadi memang seperti itu Om. Artinya kita harus, memang kita pada saat itu posisi di situ yang memang harus kita lihat bersama-sama Pak. Artinya kita bersama-sama, dan kita juga perlu kerjasama di satu lingkungan itu, satu institusi. Tidak bisa kita bergerak sendiri saat memang tidak bisa diatasi sendiri untuk satu permasalahan yang mungkin kita lihat itu cukup besar. Sekali lagi saya berharap ada pandangan dari teman-teman yang lain ya, kira-kira bentuknya seperti apa gitu, kita diskusikan gitu. Silakan Pak Komang. Pak, tampilkan itunya Pak, videonya Pak. Iya, lihatlah.
Kita pada kesempatan ini saya ucapkan kepada teman-teman dari SMA Negeri 1 Sukadana, Seponti terima kasih, Pontiana terima kasih. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. SMA 1 terima kasih ya. Labnya udah bagus ya? Itunya udah bagus Pak Komang. Pak Komang, Bu Aida ndak ada. Itu siapa jadi penunggu lab? Pet, makasih ya. Udah keluar, zoomnya udah tak matiin. Pak Indra makasih. Pak Romi makasih. Sip. Ya, saya sebenarnya penasaran sama guru-guru baru nih. Saya ndak ada lihat mukanya, Pak. Ndak tahu. Insya Allah 3-4 bulan ke depan ngumpul kembali. Ya Pak Indra.